Nah, sebelum tanam, saya selalu melakukan peningkatan pH tanah karena setiap musim tanam pertama, lahan saya ini selalu terkena asam-asaman ya. Padi masih dalam tahap adaptasi dengan lingkungan baru ya. Pada usia ini, saya sudah melakukan pemupukan dasar dengan urea dan Posca. Tapi ada satu masalah. Halo teman-teman petani semua, selamat datang kembali di channel Giata Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Di video kali ini, saya akan mengupdate lagi perkembangan padiku yang saat ini berumur 60 hari setelah tanam ya. Untuk keadaan padinya seperti ini, malainya sudah muntuk-muntuk dan mau keluar semua. Nah, di umur 60 hari setelah tanam ini, saya akan mengaplikasikan pupuk Saka XR lagi ya. Yang sebelumnya di umur padi 45 hari setelah tanam lalu, saya juga sudah mengaplikasikan pupuk Saka XR. Untuk video pengaplikasian Saka XR di padi umur 45 hari setelah tanam, teman-teman bisa menonton videonya yang thumbnailnya seperti ini atau di pojok kanan atas berikut ini. Oke, namun sebelum mengaplikasikan pupuk Saka XR di padi umur 60 hari setelah tanam ini, saya ingin bercerita dulu mengenai obat apa saja yang saya gunakan di padi sebelum tanam sampai sekarang ini ya. Oke. Hari ini saya akan mengaplikasikan pupuk Saka XR di padi umur 60 hari setelah tanam, yang pada saat umur 45 hari setelah tanam lalu saya juga sudah mengaplikasikan pupuk Saka XR. Namun sebelum pengaplikasian, saya akan bercerita dulu mengenai penggunaan pupuk apa yang saya gunakan sampai pertumbuhan padi maksimal seperti ini. Nah, sebelum tanam, saya selalu melakukan peningkatan pH tanah karena setiap musim tanam pertama, lahan saya ini selalu terkena asam-asaman ya. Kenapa ini penting? pH tanah rendah sama dengan padi sulit menyerap nutrisi. Akibatnya pertumbuhan lambat dan anakannya jadi sedikit ya. Solusinya, saya menggunakan pupuk Suma SP sebelum tanam. Tujuan saya menggunakan pupuk ini sebelum tanam yaitu menaikkan pH tanah dari di bawah 5 ke 5 sampai 7, memastikan tanah dalam kondisi optimal sebelum tanam, mencegah padi dari gejala asam-asaman. Untuk cara aplikasinya, cukup semprotkan ke lahan sebelum tanam, biarkan selama 1 atau 2 hari sebelum mulai tanam. Lalu selanjutnya di umur 7 hari setelah tanam, saya masih sama menggunakan pupuk Suma SP untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Di usia 7 hari setelah tanam, padi masih dalam tahap adaptasi dengan lingkungan baru ya. Pada usia ini, saya sudah melakukan pemupukan dasar dengan urea dan Posca. Tapi ada satu masalah, nutrisi dari pupuk dasar seringkali tidak terserap sempurna. Maka dari itu, saya mengaplikasikan lagi pupuk Suma SP. Tujuannya yaitu untuk membantu padi menyerap nutrisi lebih maksimal, membuat padi lebih cepat tumbuh dan lebih hijau, serta menjaga keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Selanjutnya di usia 15 hari setelah tanam, saya kembali menggunakan pupuk Suma SP dengan tujuan memperkuat akar agar mampu menyerap nutrisi lebih banyak, membuat batang lebih kokoh agar tidak mudah roboh saat tumbuh anakan, dan menjadikan daun lebih hijau dan lebar agar fotosintesis lebih maksimal. Hasilnya, padi tumbuh sehat dan kuat ya. Nah, saat padi memasuki usia 30 hari setelah tanam, padi mulai memasuki fase vegetatif akhir. Nah, di fase ini ada tantangan baru, padi rentan terhadap hama dan penyakit seperti penggeret batang dan hawar daun. Maka dari itu, saya aplikasikan pupuk Suma SP lagi dengan tujuan meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit, menjaga kesehatan dan kesuburan tanaman, dan memastikan pertumbuhan tetap optimal. Untuk cara aplikasinya, gunakan 2 tutup botol Suma SP per tangki 16 liter, lalu semprotkan ke seluruh tanaman. Hasilnya, padi tetap sehat,
pertumbuhan stabil, dan tidak mudah terserang hama atau penyakit. Selanjutnya, saat padi memasuki usia 45 hari setelah tanam, saya mulai fokus ke pengisian bulir padi ya. Strateginya, saya menggunakan kombinasi pupuk Suma SP dan Saka SR. Harapan saya menggunakan kombinasi kedua pupuk ini yaitu dapat meningkatkan pembentukan malet dan pengisian bulir, memastikan bulir terisi dari pangkal hingga ujung, dan mengurangi resiko bulir kosong dan gabung. Untuk cara aplikasinya, saya menggunakan pupuk Suma SP dengan dosis 2 tutup botolnya dan pupuk Saka SR sebanyak 25 gram, lalu semprotkan ke tanaman secara merata. Hasilnya bisa kita lihat, bulir padi mulai berkembang dengan cukup baik ya. Sekarang di usia 60 hari setelah tanam, saya fokus untuk memaksimalkan pengisian bulir padi. Kali ini, saya hanya menggunakan pupuk Saka SR saja ya. Kenapa? Karena pupuk Saka SR kaya akan nutrisi esensial untuk pembentukan bulir, memastikan bulir padi terisi penuh dan lebih bernas, dan mengurangi resiko bulir hampa dan gabung. Nah, setelah pengaplikasian ini, kita tinggal menunggu dan lihat hasilnya ya. Perkembangannya akan selalu saya update sampai panen. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ini adalah strategi pemupukan terbaik untuk padi. Nah teman-teman, untuk keadaan pupuk Saka SR-nya seperti ini ya. Ini sudah saya oplos dengan air pada saat pengaplikasian di umur padi 45 hari setelah tanam yang lalu. Ini ya, sebanyak 200 gram saya jadikan 8 tangki. Jadi itu tadi saya oplos, saya campur dengan air sebanyak 8 gelas ini ya. Nanti untuk pengaplikasiannya 1 tangki kita isi 1 gelas ini ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton videonya di pengaplikasian padi umur 45 hari setelah tanam yang lalu yang thumbnailnya seperti ini. Oke teman-teman. Nah, saya mau mengaplikasikan pupuk Saka SR ini dulu ya teman-teman. Saya rasa videonya sampai di sini dulu. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman petani semua tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Giarto Production. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.